Bismillahirrahmanirrahim. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim itu menyebabkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Mengapa menyebabkan gelap di hari kiamat? Kalau yang berbuat zalim itu ulama, ilmuwan, pemikir kepada umat Islam, kepada orang awam, dia mengkacau permasalahan sehingga seakan-akan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar karena dikacau dengan pemikiran liberal macam-macam. Maka orang awam pun akhirnya jadi gelap. Orang awam enggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Nah, karena perbuatan zalim seperti itu menyebabkan orang awam jadi gelap, enggak tahu yang hak dan batil. Pantas di hari kiamat dibalas kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kalau yang zalim itu pejabat, orang yang benar, lurus, kerjanya bagus, prestasinya bagus, malah nyun sewu kadang malah disingkirakan. Sang rodok medik-medik, beliut-beliut, rodok gelem nakal-nakal, malah malah diberi posisi yang baik-baik. Kalau sistem mutasinya, sistem pembinaan karirnya, sistem mengangkat pejabat dengan cara begitu itu, maka bawaan juga jadi gelap. Mas, sama nyambut gawe ora patek tenanan. Halah, wong tenanan enggak tenanan sama-sama enggak jelas. Teman saya kerjane apik, ternyata nasibnya tambah enggak jelas. Teman saya nggamblai tambah nasibnya jadi jelas. Sistem yang enggak jelas, pembinaan karir yang enggak jelas, kriteria pengangkatan pejabat yang tidak jelas, zalim, membuat bawahan juga akhirnya gelap mata, ngawur. Nggih ta? Nah, karena perbuatan zalim, kebijakan zalim, penguasa zalim, sistem zalim membikin bawahan itu juga enggak tahu gimana harus berkarir, gelap. Pantas di hari kiamat dibalas mendapat kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Nyun sewu, di padang mahsyar itu jangankan gelap, terang pun bisa jatuh. Di Shiratal Mustaqim itu jangankan gelap, terang pun bisa terpleset, wong itu licin sekali. Apalagi gelap. Ngoten nah. Jadi jangan berbuat zalim. Misalnya dosen, sistem memberi nilai kepada mahasiswa juga zalim. Ono mahasiswa rodok goblok tapi sering sowan situ lobi baik-baik, kebetulan arek ayu pisan, tambah nilainya bagus-bagus. Ono mahasiswa sing apik, taat, pinter, tapi kebetulan enggak biasa sowan-sowan ke situ. Wah, paras wajahnya juga pas-pasan, nilai ini elek. Enggak jelas sistem penilaiannya, enggak jelas. Sing pinter gak dilulusne, sing goblok dilulusne, zalim, ya kan? Nanti bikin mahasiswa juga gelap mata. Ngoten. Pokoknya zalim itu membikin semuanya serba enggak jelas, umat enggak jelas, rakyat enggak jelas, bawahan enggak jelas, peteng kabeh. Balasannya besok orang itu di hari kiamat ya peteng, nabrak-nabrak. Pun pokok aja zalim, ora oleh. Alhamdulillah, sampean bisa nanya ke mahasiswa saya enggak pernah beda-bedakan mahasiswa. Mau dia orang NU mau enggak, mau mahasiswa itu Muhammadiyah mau NU, pokoknya dia rajin, patuh dengan aturan, memenuhi kriteria, kemudian
ujian jawabannya juga apa bagus, saya nggak peduli dia mau golongan apa, lulus ya lulus. Ayo arek pondok nggen kula dhewe nyupiri kula bendina lah, lek tibake goblok ya gak lulus. Kula mboten beda-bedakaken, emang takoni mahasiswa kula mboten enten bedane. Nah kula sak saged-saged niku rek aja nulis jeneng karena aku gak penak, tulisan nomor itu sehingga saya nggak tahu toh mau tak beri nilai berapapun saya nggak tahu, hanya ditulis nomor itu ngoten. Lek ditulis jeneng, wah lek arek pondok iki bendina nyupiri aku malih ngono kuwi mboten oleh dolim, mboten oleh mboten oleh. Terus panjenengan misalnya bagian rekrutmen, penerimaan karyawan, penerimaan PNS, kriterianya yang jelas, IPK-nya seberapa, syarat minimal itu, terus kemudian grade kesarjanaan itu, kampusnya akreditasi A nopo B, jelas, sembarangnya jelas, yang memenuhi syarat udah berarti lolos pemberkasan. Nanti ujian begini lulus ya sudah. Ojo kok iki bayar piro iki ngono iki lho. Garakne dolip. Nah, kula nembe ngaos teng Diknas Pasuruan. Terus kula jak monggo nek jenengan purun pas omongan kali bupati, wali kota, kali kepala dinas, monggo kita bikin pendidikan yang hebat. Pasuruan ini kata perusahaan. Kalau kata perusahaan berarti kata direktur, kata orang-orang menengah ke atas. Mereka kaya, mereka kepingin anaknya pinter-pinter, mereka mesti butuh lembaga pendidikan yang hebat, yang super, mahal-mahal nggak apa-apa, yang penting pinter temenan. Nah, terus mundur dan SD yang ada atau SMP yang ada kita bikin urut nih, SD, SMP, SMU, satu aja di Pasuruan sebagai pilot project. SD misalnya SDA, kita umumkan, kita bikin begini, kelas super, kelasnya ber-AC, kayak VIP luar biasa, fasilitas juga luar biasa, fasilitas akses internet dan luar biasa. Guru-gurunya cari dari kampus manapun baik asing maupun dalam yang bahasa Inggrisnya TOEFL-nya sudah mendekati 600, 590 apa berapa. Kemudian IP-nya nggak kurang dari 3,8, hampir 4. Cari guru-guru yang seperti itu. Nanti insya Allah hasilnya luar biasa. Masuk SMP, masuk ke kelas yang super maneh, luar biasa. Masuk SMU masuk kelas yang super luar biasa. Terus tak contoh nih, putra kula teng pasien miliknya Turki, itu satu kelas hanya 10 anak. Guru-gurunya rata-rata luar biasa, IP-nya hampir 4,00. Guru-gurunya pinter-pinter, sak kelas 10 anak, fasilitas luar biasa, gurunya luar biasa. Sekarang SMU kelas 2 itu materinya sudah kalkulus dan seterusnya, padahal itu materi perguruan tinggi. Nah itu sudah dikerjasamakan dengan beberapa kampus asing, yang kalau Indonesia hanya UGM dan UI, bahwa yang tamat dari SMU yang kelas super ini, satu kelas hanya 10, itu nanti kuliahnya cukup 2 tahun, karena materi-materi sudah diambil di situ. Leniku lo sakit, lelek Turki sakit, mengapa kita nggak bisa, wong podo duwe dengkule. Dan SPP-nya sangat mahal, per tahun sekitar 100 juta. Lari sih kaya wong dodol kacang, berebut untuk bisa masuk di kelas yang satu ruang hanya 10 anak. SPP larang bagi orang yang kaya sudah enggak eman-eman loh.
Kula jak ngoten niku kepala dinas nggih sakjane kepengin Ustaz. Tapi wong kami nggak punya tenaga-tenaga begitu. Lah kan mereka rekrutmen PNS. Kalau lulus PNS berarti kan pinter-pinter. Seharusnya begitu Kiai. Kalau lulus PNS berarti pinter, tapi nyatanya nggak pinter lulus juga. Ini terus trouble-nya di mana? Nah, mestinya dari awal kriterianya jelas, lulusan perguruan tinggi ternama asing maupun dalam negeri, minimal IP pendaftar itu 3,8, kemampuan bahasa Inggrisnya begini, attitude-nya kayak begini, karakternya kayak begini, baru bisa diterima di guru itu dengan gaji minimal 10 juta. Ngono lah yo. Gurune semangat. Bareng gajine 1,5 juta ya nyenyek. Ojo dolim. Nggarakno ngono kuwi. Kita sulit mengangkat, akhirnya kita kalah dengan Ciputra, kalah dengan Macung niku. Ya, kalah dengan Wesley sanding badut meniku sanding kula mriku. SPP-nya sekitar 2,5 juta Wesley. Sebagian siswana yang dibina bisa masuk di Persepakbolaan Itali. Siapa supe kula jeneng. Dibina temenan. Ciputra Surabaya SPP-nya sekitar 3,5 juta, 3 jutaan. Ngoten nggih laris mawon. Monggo bangkit. Lek mboten nggih pancet ngeten iki mawon.